warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Saya Najwa Karomah, saya sebagai moderator. Dan saya Maramelia sebagai pemateri. Saya Najwa Ismail Pura sebagai moderator. Baik, saya pasrahkan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui keduanya. Jadi, perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua jenis negara yang berbeda. Dan perdagangan ini sudah ada sejak pertengahan abad. Perdagangan internasional terjadi ketika telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. Terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Terbentuknya hubungan ekonomi dalam membentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Jadi, hubungan ekonomi diantaranya seperti itu terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara. Jadi, bukan hanya kita yang mendapatkan hasil, tapi negara lain juga mendapatkan hasil. Dan jika terjadi kesalahan, maka ketika negara satu terjadi kerugian, maka negara yang lain juga mendapat kerugian. Perdagangan internasional menurut negara, partisipasinya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral atau dilakukan oleh dua negara yang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seperti negara Indonesia dengan Malaysia, jika negara Indonesia dengan Malaysia itu melakukan hubungan perdagangan internasional, itu bisa dikatakan perdagangan internasional bilateral. Yang kedua, perdagangan internasional regional atau terjadi di kawasan yang sama. Seperti itu yang perdagangan internasional yang terjadi di kawasan Asia. Yang ketiga, perdagangan internasional multilateral atau sistem perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara. Jadi, perdagangan internasional multilateral ini bukan hanya dua negara, bukan hanya melibatkan dua negara, tapi beberapa negara yang harus terlibat dalam kegiatan perdagangan ini. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu berupa ekspor dan impor, konsinyasi, trade deal, border crossing, dan lainnya. Tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Jadi, perdagangan internasional ini dampaknya sangat besar untuk negara kita. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, memang perdagangan internasional ini memiliki banyak sekali tujuan, tapi kali ini kami akan menjelaskan 2 saja. 1. Menaikkan devisa negara. Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah guna menaikkan devisa negara. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor atau mengekspor barang yang ada di dalam negeri ke luar negeri. Dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal. Nah, jadi tujuan perdagangan internasional yang pertama itu untuk meningkatkan devisa negara atau devisa itu bisa disebut dengan ini juga bisa dikatakan keuntungan bagi
bagi negara yang melakukan kegiatan ini. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP. Ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negara yang termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksi saja. Baik, tadi kan di penjelasan pertama kita di sini ada yang namanya ekspor dan impor. Apa kalian tahu apa itu ekspor dan impor? Enggak. Baik, sekarang saya akan jelaskan ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu adalah barang atau produksi ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi yang dinamakan impor itu adalah seseorang atau perusahaan pelaku ekspor ini disebut ekspor. Jadi seperti ini. Ekspor itu barang dari dalam negeri dikeluarkan dari luar negeri untuk mendapatkan keuntungan yang bagi negara itu sendiri. Seperti negara Indonesia. Di negara Indonesia ini banyak sekali menghasilkan padi. Sedangkan di negara lain, entah di negara mana, itu kekurangan pemasukan padi. Jadi kita mengeluarkan padi dari negara Indonesia ke negara lain tersebut. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat membayar ekspor. Jadi orang yang melakukan ekspor itu disebut dengan eksportir. Itu ada ekspor lagi. Nah, yang kedua itu ada impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Sedangkan importir membayar barang yang dia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Jadi kalau tadi ekspor itu dari dalam negara ke luar negara, kalau impor itu dari luar negara ke dalam negara masuk ke negara. Orang yang melakukan impor itu disebut dengan importir. Apakah kalian sudah mengerti apa itu ekspor dan impor? Iya. Baik, saya serahkan kepada Nabil. Baiklah, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada.